Hasilnya, penyidik menyita uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, penyidik juga menggeledah rumah Direktur Keuangan Sritex Alan Moran Severo dan rumah manajer Treasury Sritex di kawasan Surakarta. Tak hanya itu, penyidik juga menggeledah 3 kantor anak usaha Sritex, yakni PT Sariwarna Asli Textile Industry, PT Multi International Logistics, dan PT Senang Karisma Tekstil. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa flash disk. Di sisi lain, penyidik juga menggeledah kantor PT Sritex di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, Sritex mendapat dana kredit dari Bank DKI dan Bank BJB senilai ratusan miliar rupiah. Namun, pemberian kredit tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik KPK menggeledah kantor Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Penggeledahan dilakukan setelah KPK menetapkan 5 tersangka, salah satunya Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 1 siang hingga saat ini sejumlah petugas keamanan bersiaga di sekitar Dinas PUPR untuk mengawal penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Penggeledahan dilakukan pasca KPK menetapkan 5 orang tersangka terkait dengan dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara senilai 231 miliar rupiah. Salah satunya Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting, yang baru dilantik 4 bulan. Baik, Pak, siap. Sementara itu, penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara Topan Ginting beserta 4 rekannya disambut positif oleh warga Medan. Sambutan positif warga nampak dari sejumlah karangan papan bunga yang berjajar di sejumlah titik strategis di Kota Medan, Sumatera Utara. Papan karangan bunga yang berisi ucapan terima kasih dan dukungan kepada KPK itu diantaranya dipasang di depan Taman Cadika Jalan Karya Wisata, kemudian di sekitar Lapangan Merdeka Jalan Pulau Pinang, serta di kawasan Ring Road City Walk di Jalan Surbakti. Meski pengirim tidak menyebutkan identitasnya, namun di papan karangan bunga tersebut ada yang bertuliskan dari warga yang terzolimi karena korban galian drainase hingga korban jalan rusak dan pendukung KPK. Ya pemirsa, sebelumnya Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif Topan Ginting sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. The Golden Boys Medan, Topan Ginting alias Top, baru 4 bulan pindah tugas ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Pemko Medan. Ia pun langsung menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut pada 24 Februari 2025 setelah dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution. Sementara itu, ada juga pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara yang turut ditangkap KPK. Rasuli Effendi Siregar bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen, di mana dia ditugaskan Topan Ginting untuk mengatur lelang proyek dan memenangkan PT Dahlihan Natolu Group. Selama abang menjabat tuntas sampai. Pemirsa, terkait kasus ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu besok dalam kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Dalam konversi yang digelar tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, Roy Suryo menyatakan ia dan rekan-rekannya memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya pada Rabu besok. Alasannya, Roy Suryo tidak hadir karena ada masukan dari tim advokat yang menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy Suryo menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus. Pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasildan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat
klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya, kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami, karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %, kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian Sementara itu pemirsa, lembaga survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli dan hampir separuh meragukan ijazah Jokowi. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Aktivis Jaringan Prodem Bitor Suryadi mengaku ikut menyelidiki keaslian ijazah Jokowi setelah ada pernyataan yang meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik. Sementara itu, Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni menilai Bitor pembohong karena menyampaikan keterangan bukan hasil sendiri tapi dari keterangan orang lain. Ketua Umum kan menyatakan kalau punya tunjukkan. Siapa? Bu Megawati katanya. Terus dibully. Berarti ini instruksi Bu Megawati. Dibully. Terus saya jawab, enggak, kalau itu inisiatif. Jadi gini. Karena katanya kan Bu Ketua Umum menginstruksikan. Berarti belum ada instruksi. Lah kan tadi kata Bapak bahwasanya siapa yang bilang berdasarkan arahan gitu kan tadi. Ada. Yang barusan tadi. Ada. Saudara bilang apa tadi barusan? Lah kan saya bilang ini kan saya ikut kan setelah muncul pernyataan Ibu Mega. Apa pernyataannya? Ibu Mega kan terus diserang sama netizen. Okay. Ditanya PDI Perjuangan harus bertanggung jawab dong. Karena itu kan Jokowi adalah kader. Nah, karena dibully begitu baru saya muncul. Saya tanya kepada kawan-kawan, siapa yang paham tentang kasus ijazah palsu? Muncul. Berarti saudara bertanya siapa yang paham gitu, bukan kan, saudara pelaku sejarah kan begitu? Kan saya harus menanya orang yang paham kan? Iya, Anda bertanya kan begitu dari keterangan saudara tadi. Kalau nggak bertanya, dalam hukum itu saudara itu namanya testimoni di auditu, Pak. Kita ini saya berbicara dari segi hukum. Ya, bagus. Ya, bagus. Testimoni di auditu artinya. Ya, bagus. Kesaksian orang yang ia dengarkan dari cerita-cerita orang lain. Ya. Bukan pelaku utama. Ya. Lain halnya kalau Bapak sendiri yang melihat menyaksikan itu dibuat. Ya. Baru saya acungi jempol sama Bapak. Ya kan, kalau Bapak sendiri yang melihat itu, saya nggak bisa Bapak bilang pembohong gitu. Tapi kalau memang Bapak nggak saksikan itu langsung, mohon maaf. Saya menduga Bapak ini sedang berbohong malam ini.
Oh, kan kita Loh, karena sudah dibahas dengar sama dong. Widodo. Dengar. Setelah saya melakukan pelacakan itu, maka kan kita dapat informasi itu 4. Anda melacak kemana? Dapat dari Solo bahwa Jokowi memang tidak Anda punya. melacaknya kemana? Ke Pak Eko Sulistyo. Ya kan, dia ketua KPUD. Dia bilang bahwa Jokowi pada waktu itu hanya punya 2 sarjana. 2 sarjana itulah yang seharusnya dibikin public release itu, expose itu. Dua ijazah maksudnya? Iya, tapi kan nggak dibikin. Nah, Punya 2 ijazah maksudnya gimana? ya gelar itu kan 2 gelar. pada waktu di Solo. Insinyur dan Dr. Andes. Lalu pada waktu masuk ke Jakarta, orang-orang Solo menyampaikan bahwa Jokowi kurang berkas, kurang dokumen. Oke. Maka dibentuklah dokumen itu. Jadi kalau keterangan Bapak itu bukanlah saksi fakta, tapi testimoni di auditu dalam hukum. Nah sekarang menjadi fakta. Sekarang menjadi fakta. Bukan, pertanyaan saya begini, Bapak saksi Pak Iman dari kepolisian. muncul, ya kan? Tunggu dulu, Pak Pak Iman Beto. muncul. Halo. Terus kawan-kawan Jogja muncul. Terus mau apa lagi? Bukan. Bagi saya, Anda itu bagi saya itu saudaranya kosong gitu loh. Bagi saya urusan ijazah ini sudah selesai. Kenapa? Sudah muncul semuanya. Saudara kan ini selalu sudah melakukan testimoni terus tiap hari. Bahkan saya dapat informasi berita, ada di berita saya lihat diduga caleg PDI itu banyak menggunakan ijazah palsu. Ada informasi saya lihat di memang begitu. Pada waktu pertama kali pilkada. Pada waktu pilkada. Ini harus dievaluasi nih. Sama itu pertama-tama pilkada, pertama-tama pemilu. Caleg PDI itu Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi pengelolaan timah 300 triliun rupiah. Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Vonis tersebut diputus Hakim Agung Dwi Arso Budi Santriarto bersama anggotanya Arizon Mega Jaya dan Ahmad Setio Pujo Harsoyo pada Rabu 25 Juni 2025 lalu. Perkara saat ini sedang dalam proses pengarsipan berkas perkara dan Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Dalam perkara ini, Harvey Muiz dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga tahun 2022 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Sebelumnya di tingkat banding, hukuman Harvey Muiz diperberat menjadi 20 tahun penjara serta denda yang harus dibayar juga naik menjadi 420 miliar rupiah. Kasus korupsi komoditas timah ini menjerat sebanyak 22 orang serta kerugian negara yang ditimbulkan bernilai fantastis hingga 300 triliun rupiah. Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis pengusaha yang juga suami publik figur Sandra Dewi Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah dari yang sebelumnya 6,5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara. Selain itu, denda yang harus dibayarkan Harvey juga dinaikkan dari 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik lantaran melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure. Namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan Harvey Muiz. Sejumlah aset Harvey juga disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Israel serang warga sipil di Gaza, puluhan orang tewas termasuk wartawan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.